Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Adelia Safitri, sebagai dosen MKU Bahasa Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan bab 1, yaitu definisi bahasa, sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Nama saya Muhammad Rizky Yakin, NPM 190-320-174 dari jurusan Teknik Industri. Next. Yang pertama ada definisi. Definisi bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Lalu ada sifat bahasa. Sifat bahasa yang pertama yaitu sistematik. Pembahasan dari sistematik adalah bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakai. Lalu yang kedua ada arbitrer. Arbitrer atau sukarela, yaitu karena unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar, tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkan. Bisa kita analogikan seperti ini. Jadi apa sih yang dimaksud bersifat arbitrer? Arbitrer yaitu tidak ada hubungannya antara lambang bunyi dengan realitas yang dilambangkan. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Ini ada gambar hijau-hijau. Lalu sesuai konvensi atau kesepakatan, para ilmuwan terdahulu menyepakati bahwa gambar kiri yang ada hijau-hijaunya itu dinamakan pohon. Seperti itu. Dari ilmuwan juga mereka juga nggak tahu pohon ini asalnya dari mana, juga nggak tahu, tapi mereka memberi kesepakatan bahwa dalam bahasa Indonesia ini dinamakan pohon, atau di bahasa Jawa dinamakan wit, di bahasa Inggris dinamakan tree. Lalu next bisa juga mengapa buah merah itu dinamakan apel. Lah, sama juga seperti yang penamaan pohon itu tadi, para ilmuwan terdahulu juga sesuai konvensi atau kesepakatan menamakan buah merah tersebut bernama apel atau apple dalam bahasa Inggris. Seperti itu pengertian arbitrer. Lalu kita lanjutkan ke pengertian ujar. Ujar yaitu bentuk dasar bahasa adalah ujaran. Karena media bahasa yang terpenting adalah bunyi. Jadi pengucapan atau lisan. Seperti itu. Lalu ada sifat manusiawi. Dapat diartikan bahasa ini berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya, bukan makhluk lain. Jadi bahasa ini ditujukan bagi manusia itu sendiri dan diciptakan juga secara analogi, diciptakan juga oleh para ilmuwan, yaitu para manusia juga, seperti itu kurang lebihnya secara analogi. Lalu ada sifat yang terakhir yaitu komunikatif. Sifat komunikatif bisa dianalogikan sebagai fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat penghubung antara kita dengan yang lainnya, atau antara satu manusia dengan manusia yang lain. Seperti itu. Bisa kita lanjutkan. Kita masuk ke sejarah bahasa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca di seluruh Nusantara. Berikut ada sejumlah alasan yang menjadikan bahasa Melayu Riau dipilih menjadi dasar bahasa nasional, antara lain adalah yang pertama, bahasa Melayu terkenal sebagai bahasa yang sederhana, baik bentuknya maupun susunannya. Jadi cukup mudah untuk diterapkan di bahasa Indonesia karena memang tingkat kesulitannya tidak terlalu sulit. Lalu yang kedua ada mudah menyesuaikan diri dengan bahasa pendatang. Jadi memang bahasa ini dikarenakan sederhana, jadi para pendatang juga tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Lalu yang ketiga, tidak mengenal tingkatan-tingkatan bahasa. Nah, seperti ini. Mungkin ada beberapa bahasa di dunia ini yang memiliki tingkatan bahasa. Contohnya di bahasa Jawa.
Mungkin teman-teman juga bingung sih kenapa kok malah mengambil dari daerah Melayu, padahal pada saat itu yang maju di Pulau Jawa sih. Mungkin ini bisa menjawab karena di bahasa Jawa mengenal tingkat-tingkatan bahasa. Contohnya ada ngoko. Ngoko itu kan untuk kita bahasa sehari-hari, bagi kita antar teman lah istilahnya, yang agak kasar, bisa dianalogikan agak kasar. Lalu ada tingkatan lagi ngoko halus, itu lebih ke teman atau kakak kelas seperti itu. Lalu ada krama Injil dan juga krama Madya yang ditujukan untuk yang lebih tua dari kita agar kita terlihat lebih sopan. Jadi mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa bahasa Jawa tidak dipilih sebagai lingua franca bahasa Indonesia. Seperti itu. Lalu yang keempat, bahasa ini, bahasa Melayu Riau, dimiliki suku bangsa pelaut, pedagang, dan orang-orang yang suka berpindah dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Jadi memang mental orang Riau itu ada di pelaut, pedagang, dan juga suka berpindah-pindah seperti itu. Jadi memang nomaden. Jadi bahasa ini mudah dibawa kemana-mana. Lalu yang kelima, milik suku yang tempat tinggalnya sangat strategis di daerah lalu lintas pelayaran dan perdagangan antara timur dan barat. Ya benar sekali. Posisi Riau ini kurang lebih ada di bawah dari Singapura yang memang merupakan jalur perdagangan dunia. Jadi kalau orang berdagang dari Amerika atau dari Eropa itu kurang lebih mau tidak mau harus melewati lautan Indonesia yang ada yang di mana itu Riau dan juga Singapura yang dilewati. Jadi memang mereka harus transit lah istilahnya dengan kapalnya melalui Indonesia daripada harus memutar dari bawah Australia seperti itu. Lalu yang terakhir, beberapa kali daerah asal bahasa Melayu itu mempunyai kerajaan besar yang menguasai lautan dan perdagangan. Jadi dulu di daerah Riau itu ada kerajaan Sriwijaya yang terkenal kuat dengan kemaritimannya. Jadi memang bahasa tersebut sudah cocok untuk digunakan sebagai lingua franca di seluruh Nusantara. Kita next, fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Ada 3 fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama ada fungsi sosial, yaitu penghubung antar manusia dalam berinteraksi. Lalu ada fungsi kultural. Fungsi kultural merupakan cara menunjukkan ciri khas daerah dan digunakan untuk mewariskan kebudayaan. Lalu ada fungsi penalaran. Fungsi penalaran digunakan sebagai media dalam berpikir dan menyampaikan pikiran antar satu sama lain. Jadi fungsi penalaran juga masih berhubungan dengan fungsi sosial seperti itu. Lalu ada kedudukan bahasa Indonesia berada di bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukan yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dibagi menjadi 2, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pengertian dari bahasa nasional adalah bersumber pada Sumpah Pemuda yang berisi tentang kami putra-putri bangsa Indonesia, ya kurang lebih seperti itu. Jadi bahasa Indonesia juga lahir pada saat Sumpah Pemuda itu lahir juga. Maka oleh karena itu bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda. Lalu bahasa negara bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada fungsi sesuai kedudukan bahasa Indonesia. Sudah dijelaskan terlebih dahulu tadi, kedudukan bahasa Indonesia itu dibagi menjadi 2, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa nasional memiliki landasan Sumpah Pemuda. Fungsinya sebagai lambang kebanggaan nasional. Jadi kita membanggakan, oh ini loh Indonesia dengan bahasa negaranya yaitu bahasa nasional, bahasa nasionalnya yang digunakan dalam negara tersebut yaitu bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Meskipun Indonesia juga terkenal dengan keragaman bahasanya yang menjadi salah satu yang terbanyak di dunia.
Lalu lambang identitas nasional. Ya, benar sekali. Lambang identitas nasional. Jadi lambang identitas nasional selain ada Garuda, juga ada bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu masyarakat yang berbeda-beda dengan latar budaya, sosial, dan bahasanya yang berbeda-beda. Jadi Indonesia yang terkenal dan keanekaragamannya memiliki alat pemersatu, yaitu salah satunya bahasa Indonesia. Karena kita tidak mungkin saat saya sebagai orang Jawa ke Sumatera harus menggunakan bahasa Melayunya mereka, karena kita cukup kesulitan. Begitu juga sebaliknya, orang Sumatera atau orang Papua yang datang ke Jawa, otomatis mereka tidak tahu bahasa Jawa. Oleh karena itu kita ambil tengah, yaitu bahasa Indonesia. Mereka juga sudah diajari di Papua atau di Sumatera tentang bahasa Indonesia. Kami juga belajar bahasa Indonesia di sini. Jadi sama-sama sudah belajar, jadi kita sama-sama bisa berkomunikasi dengan bahasa tersebut. Lalu bisa sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Lalu next sebagai bahasa negara. Bahasa negara ini tadi memiliki dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kurang lebih sama tadi. Jadi yang tertulis dalam catatan dunia, Indonesia dengan keanekaragaman bahasanya memiliki satu bahasa negara dan juga bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Lalu sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Jadi nyambung dengan alat pemersatu masyarakat. Jadi kita juga dimanapun daerah kita, entah itu di Papua, di Aceh, di Jawa, itu kita juga sama-sama belajar bahasa Indonesia. Agar saat kita bertemu nanti di dalam Indonesia, itu masih bisa berkomunikasi dengan satu bahasa yang sama, bahasa Indonesia, seperti itu. Lalu bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Dan bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Jadi memang sebisa mungkin pemerintah membuat bahasa Indonesia ini sebagai bahasa yang bisa menyatukan seluruh keanekaragaman bahasa yang ada di Indonesia, agar teman-teman yang lain juga bisa berkomunikasi di dalam Indonesia. Itu sebisa mungkin kita menggunakan bahasa Indonesia, meskipun teman-teman di sini memiliki aksen bahasa Inggris yang lebih, istilahnya memiliki kelebihan di bahasa Inggris, tapi sudah sepatutnya kalau kita masih tinggal di Indonesia, sudah sepatutnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena sudah ada diatur di bab 15 pasal 36, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang bab 1, fungsi dan juga sejarah bahasa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.